Halo Shalom, perkenalkan nama saya Salita Marautapea dengan NIM 0120211023. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang endokarditis atau miokarditis. Adapun definisinya yaitu merupakan infeksi oleh mikroorganisme pada endokardium, yaitu lapisan bagian dalam jantung atau katup jantung. Infeksi dapat terjadi pada bagian jantung yang telah rusak. Jika endokarditis tidak segera ditangani, kondisi ini malah dapat merusak katup jantung atau memicu komplikasi berbahaya. Etiologi yaitu terjadi ketika kuman masuk ke aliran darah yang menuju jantung, kemudian menempel di katup jantung yang mengalami gangguan atau di jaringan jantung yang rusak. Kuman tersebut lalu berkembang biak di lapisan jantung atau endokardium. Kuman penyebab endokarditis dapat masuk ke aliran darah melalui yang pertama adalah gigi dan mulut yang tidak dirawat dengan baik sehingga kuman masuk melalui gusi yang berdarah. Yang kedua adalah organ lain yang terinfeksi, misalnya akibat luka terbuka di kulit, infeksi menular seksual atau infeksi saluran di pencernaan. Yang ketiga adalah kateter urin atau jarum infus, terutama yang telah dipasang dalam waktu yang lama, misalnya pada pasien stroke atau cuci darah. Yang keempat adalah jarum suntik yang berkontaminasi kuman, baik pada gangguan abjak suntik, pembuatan tato, maupun pemasangan tindik. Adapun patofisiologinya itu pada dasarnya mencakup 3 proses, yaitu kerusakan endotel, bakteremia, dan adesi bakteri, serta invasi dan kolonisasi bakteri. Normalnya sel-sel endotel pada jantung yang sehat akan resisten terhadap bakteremia, akan tetapi adanya kerusakan endotel akan menyebabkan infeksi lebih mudah terjadi. Kerusakan endotel dapat disebabkan berbagai hal seperti sklerosis valvular, valvulitis rematik, atau infeksi bakteri langsung, terutama Staphylococcus aureus. Misalnya akibat penyalahgunaan obat intravena atau intravenous drug ulcer atau yang bisa disingkat IFDU. Selain itu, trauma katup jantung akibat prosedur medis dari kateter intravena atau pacing wire pun bisa menyebabkan kerusakan endotel. Adapun manifestasi klinisnya yaitu gejala yang dapat muncul pada penderita endokarditis adalah yang pertama demam, yang kedua menggigil, yang ketiga kelelahan, yang keempat adalah nyeri otot dan sendi, yang kelima adalah keringat berlebihan di malam hari, yang keenam adalah detak jantung cepat, yang ketujuh adalah batuk terus menerus, yang kedelapan pembekakan di kaki atau perut, yang kesembilan adalah sakit kepala, yang kesepuluh adalah sesak napas terutama pada beraktivitas, yang kesebelas adalah nyeri dada terutama saat bernapas, yang ke-12 adalah bunyi jantung tidak normal, yang ke-13 kulit pucat. Adapun komplikasinya yaitu endokarditis dapat memicu terbentuknya gumpalan darah dari bakteri di area infeksi. Gumpalan tersebut dapat terlepas dan berpindah ke organ vital lain seperti otak, paru-paru, ginjal, atau saluran cerna. Bila kondisi tersebut tidak segera ditangani, penderita endokarditis dapat mengalami komplikasi berupa gangguan jantung seperti kerusakan katup jantung dan gagal jantung. Yang kedua, abses atau kantung berisi nanah pada jantung, otak, dan paru-paru. Yang ketiga adalah stroke, yang keempat kejang, yang kelima emboli paru, yang keenam kerusakan ginjal, dan yang ketujuh adalah pembesaran limpa atau splenomegali. Baik, sekian hasil dari penjelasan saya tentang endokarditis atau miokarditis. Nah, saya akan mengakhiri video ini dan saya mengucapkan terima kasih. Shalom.